kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Senang sekali kita kembali bisa melanjutkan materi barisan dan deret, yaitu mengenai deret geometri ya. Deret geometri itu merupakan jumlah suku-suku dari barisan geometri. Kemarin sudah kita bahas ya mengenai barisan geometri. Kalau pada barisan geometri kemarin dari suku ke suku dipisahkan oleh tanda koma. Nah, kali ini kalau deret geometri berarti dari suku ke suku dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Secara umum deret geometri dituliskan seperti ini. Jadi ini suku pertamanya A, suku pertama, kemudian suku keduanya AR, suku ketiganya AR kuadrat, dan seterusnya sampai suku ke N-nya adalah AR pangkat N dikurangi 1. Coba diperhatikan, suku-sukunya sama ya dengan barisan geometri, rumusnya. Iya, jadi bedanya cuma di sini. Ini dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Kalau barisan, koma. Rumus yang digunakan dalam deret geometri sebagai berikut. Jadi rumus yang pertama, rumusnya ada dua ya. Yang pertama digunakan jika rasionya kurang dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1, rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Berikutnya, kalau rasionya lebih dari 1, berarti rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Coba diperhatikan bedanya. Rumus ini hampir sama, bedanya cuma di sini. Kalau kurang dari 1, R pangkat N-nya di belakang ya. Tapi kalau lebih dari 1, R pangkat N-nya ini di depan. Cuma gitu aja. Dalam rumus ini, Sn merupakan jumlah N suku pertama. Sedangkan A, masih ingat ya A-nya apa? Iya, suku pertama. Dan R-nya apa? R adalah rasionya. Untuk menentukan rasio gimana caranya kemarin? Iya, membandingkan dua suku berurutan. Berikutnya kita bahas contohnya biar lebih paham. Misalkan kita diminta menentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah dan seterusnya. Karena jumlah berarti kita gunakan rumus deret geometri. Sebelum menentukan kita pakai rumus yang mana, kita harus tahu dulu rasionya berapa. Rasio gimana? Masih ingat ya rasio deret geometri? Bagaimana menghitungnya? Iya, sama dengan cara menghitung rasio pada barisan geometri. Berarti kita bandingkan suku-suku berurutan. Atau bisa juga kita perhatikan pola dari suku ke suku ini dikali berapa gitu. Ini 3 jadi 6, ini kan dikali 2 ya. Ini dikali 2. Kemudian 6 jadi 12 kan dikali 2 lagi.
Berikutnya 12 jadi 24, ini dikali 2 lagi. Artinya apa? Artinya rasionya adalah 2. Kalau rasionya sudah ketemu 2, berarti gimana? Berarti kita gunakan rumus yang pertama atau yang kedua? Iya, kalau rasionya 2, artinya 2 itu lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, berarti kita gunakan rumus yang kedua, yang R-nya ada di depan itu ya. Coba kita tuliskan rumusnya. Sn itu kan sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Nah, ini kan tadi digunakan jika rasionya lebih dari 1. Karena ini rasionya 2, berarti pakai ini. A-nya berapa? A-nya adalah suku pertama. Coba dilihat ini, suku pertamanya adalah 3. Tinggal dimasukkan, berarti sama dengan 3 dikali R-nya 2 ya, 2 pangkat N. Karena ini mau menghitung jumlah 10 suku pertama, berarti S-nya kan S10. Artinya N-nya 10. Dikurangi 1 dibagi 2, R-nya 2 dikurangi 1. Ya, kita hitung dulu yang mana yang dihitung. Yang dihitung lebih dulu adalah 2 pangkat 10 ya. Coba kita hitung 2 pangkat 10 itu berapa? 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian dikali 2 lagi hasilnya 8. Lanjut dikali 2 lagi hasilnya 16. Dikali 2 lagi hasilnya 32. Kemudian dikali 2 lagi hasilnya 64 ya. Lanjut dikali 2 lagi hasilnya 128. Dikali 2 lagi hasilnya berapa? 256. 256 sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 ya. Dikali 2 lagi hasilnya berapa? Dikali 2 lagi hasilnya 512. Dan yang terakhir dikali 2 lagi hasilnya 1024. Begini ya. Ini sudah 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau 2 dipangkatkan 10 hasilnya 1024. Dimasukkan sini. 3 dikali dalam kurung 1024. Kemudian dikurangi 1. Dibagi 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Ini. Perlu digarisbawahi di sini, biasanya terjadi salah paham ketika ngitung 2 pangkat 10 dikurangi 1. Jadi diingat ya, dihitung 2 pangkat 10-nya dulu baru dikurangi 1. Jangan 10 dikurangi 1 dulu, kemudian 2-nya dipangkat hasilnya. Kadang ada yang ngerjakan gitu. Oke ya. Lanjut. Tinggal kita kurangkan, berarti 3 dikali 1024 dikurangi 1, hasilnya 1023. Dibagi 1, berapapun dibagi 1 kan hasilnya tetap ya. Nggak usah ditulis.
Tinggal kita kalikan 3 dikali 1023. Hasilnya berapa? 3069. Jadi gini hasilnya. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut adalah 3069. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Misalkan ada U3 sama dengan 3, kemudian U5-nya 27. Kita diminta menghitung jumlah 5 suku pertamanya. Untuk menghitung jumlah 5 suku pertamanya, berarti kita juga harus tahu rasionya berapa, supaya kita tahu kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Untuk mengetahui rasionya, berarti kita gunakan ini yang diketahui, ini suku-suku yang diketahui. Coba kita tuliskan dulu, U3 sama dengan 3, U5 sama dengan 27. Nah, ini berarti kita juga pakai rumus suku ke N. Masih ingat ya rumus suku ke N-nya gimana? Ya. Rumusnya kan UN itu kan AR pangkat N dikurangi 1. Coba saya tuliskan di sini. UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Di pembahasan rumus tadi ada juga ya. Ini A-nya belum tahu, R-nya belum tahu, berarti kita tuliskan simbolnya aja. Berarti A, R, karena N-nya 3, berarti 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Sama dengan 3. Untuk yang ini juga sama, berarti A, R pangkat 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Sama dengan ini 27. Nah, untuk menentukan A-nya berapa, R-nya berapa, kita bandingkan dari kedua suku ini. Membandingkannya, yang atas adalah yang pangkatnya besar, supaya lebih sederhana, lebih mudah. Kalau dibalik tidak masalah sih sebenarnya. Kita bandingkan AR pangkat 4 dibandingkan dengan AR pangkat 2. AR pangkat 4 hasilnya 27, AR pangkat 2 hasilnya 3. Kita coret A-nya. Nah, tinggal R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, artinya R pangkat 4 dikurangi 2. Sama dengan 27 dibagi 3 hasilnya, iya 9. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Jadi R pangkat 2 sama dengan 9. Jadi R-nya adalah akar 9. Akarnya 9 hasilnya berapa? Iya, R-nya 3. Nah, R-nya sudah ketemu, yaitu 3, tinggal kita hitung A-nya. Kita pakai persamaan yang mana? Iya, yang pertama saja ya, biar lebih mudah. Coba kita tuliskan persamaannya. AR pangkat 2 sama dengan 3. Berarti A-nya belum tahu mau kita hitung, dikali R-nya 3. Pangkat 2 sama dengan 3. 3 pangkat 2 berapa ya? Iya, 9. A dikali 9 sama dengan 3. Jadi A-nya adalah 3 dibagi 9. Nah, tinggal kita sederhanakan aja. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi ketemunya A-nya adalah 1/3.
A-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, tinggal kita masukkan rumus. Perhatikan, karena R-nya sama dengan 3, 3 itu lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang kedua, yang R-nya ada di depan. Coba ini kita tuliskan rumusnya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. A-nya sudah ketemu 1/3, R-nya ketemunya 3. Karena kita akan menghitung jumlah 5 suku pertama, berarti ini S5 berarti ya. S5 sehingga N-nya itu 5. Berarti 3 pangkat 5 dikurangi 1. Kemudian dibagi R-nya 3 dikurangi 1. Kemudian kita hitung mana? Iya, 3 pangkat 5 dulu ya. Kita hitung di sini aja. 3 pangkat 5 berarti 3 dikali 3 hasilnya 9, dikali 3 lagi hasilnya 27, kemudian dikali 3 lagi. 27 dikali 3 hasilnya, iya 81. Berikutnya dikali 3 lagi hasilnya 243. Nah, sudah 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 pangkat 5 hasilnya 243. Kita masukkan di sini. Jadinya 1/3 dikali 243 dikurangi 1. Kemudian ini dibagi 3 dikurangi 1, 2 ya. Ini. Jadi sama dengan, berarti dikurangkan dulu ya. 1/3 dikali 243 dikurangi 1. Hasilnya 242. Karena ini dibagi 2, itu kan bisa dirubah menjadi perkalian ya. Tapi dibalik, dibagi 2 artinya dibagi 2/1. 2/1 dibalik jadi 1/2, dikali 1/2. Gini. 242 dicoret sama 2, ini dibagi 2. Hasilnya kan 121. Ini. Jadi ini tinggal 1 dikali 121 dikali 1 hasilnya 121 dibagi ini dibagi 3. 121 dibagi 3. Bisa enggak ya? Pas enggak ya? Ini jadi tidak habis dibagi, berarti kita buat menjadi pecahan campuran juga boleh ya. Dibiarkan begini juga enggak apa-apa. 121 dibagi 3 itu kan ketemunya 40 lebih 1, berarti 41/3. Nah, sudah selesai. Jadi jumlah 5 suku pertamanya adalah berapa? 41/3. Mudah ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai deret geometri. Semoga bisa difahami dengan baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.